Ya, baiklah pemirsa Paul TV untuk membahas lebih lanjut terkait wacana perombakan buku pelajaran oleh pemerintah pusat. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan pengamat pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Bapak Profesor Abdullah Idi. Halo, selamat siang Bapak Abdullah. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kamal. Ya, Waalaikumsalam Bapak Abdullah. Bagaimana Bapak Ya, Abdullah melihat wacana pemerintah pusat yang akan merombak atau memperbaharui buku pelajaran yang digunakan di sekolah? iya, saya kira itu suatu langkah yang positif ya. Jadi tentu untuk perbaikan pendidikan di dalam negeri setelah melakukan perbandingan dengan beberapa negara ASEAN, ya tentu barangkali memang ada yang harus diperbaiki. Seperti dikatakan untuk beberapa mata pelajaran ya, kalau dari sisi pelajarannya ada matematik, sains, kemudian juga ya, dan termasuk bahasa Inggris, dan juga dikatakan bahwa perlu perbaikan tentang kualitas kertas ataupun cover buku itu sendiri. Walaupun saya kira uh, kalau yang diberitakan seperti itu ya, uh, walaupun masih banyak kan persoalan yang lain, tapi tetaplah itu suatu langkah yang positif ya. Tapi masih ya mungkin belum substantif ya, karena masalah cover, masalah kertas, kemudian beberapa mata pelajaran materi. Tapi walau bagaimanapun patut diapresiasi ya, seperti itu. Ya, Bapak Abdullah, memang patut diapresiasi jika perubahan tersebut membawa hal positif. Namun spesifiknya Ya. Pak, seperti apa perubahan yang diinginkan? Ataukah menambah materi tertentu yang berkaitan dengan teknologi atau seperti apa, Bapak Abdullah? Iya, kalau kita membaca berita dari media sosial, memang untuk materi tertentu seperti matematika, seperti ilmu eksakta lain dan bahasa Inggris misalnya, memang harus kayaknya dari sisi substansi kurikulumnya mau diperbaiki gitu, karena telah membandingkan dengan apa nama sekolah-sekolah di ASEAN. Jadi saya pikir itu suatu yang baik menurut saya. Uh, tetapi yang kita uh, lebih penting lagi barangkali substantif persoalan pendidikan kita ini. Jadi termasuk juga kan banyak persoalan lain ya. Tapi tetap kita apresiasi karena itu suatu antisipasi untuk ke depan bagi anak-anak atau pelajar kita supaya Ya, siap. Ya, termasuk juga menggunakan apa tuh digital di sekolah. Saya kira suatu yang memang dibutuhkan ya, walaupun barangkali banyak hal lain ya. iya, Bapak Abdullah, memang jika kita membandingkan dengan banyak negara di Asia, memang banyak yang telah Hmm, menerapkan artificial intelligence. Namun apakah hal tersebut memang relevan hmm. dengan yang ada di Indonesia ini, Bapak? Ya sebenarnya kan itu apa nama itu fenomena global ya. Jadi saya kira kalau bicara dengan artificial intelligence memang dibutuhkan, tetap relevan karena negara ASEAN juga sudah menerapkan itu karena nanti berkaitan dengan output dari lulusan dari apa sekolah itu sendiri. Tapi yang menjadi kendala berkaitan artificial intelligence ini kan kesenjangan antar sekolah yang belum di kota tentu beda dengan di luar kota atau pedesaan atau daerah terpencil. Jadi dibutuhkan, tetapi kita berharap ya tentu untuk jawaban responnya itu terhadap persoalan kesenjangan itu ya, gap antara di kota dan atau di kota dan di pedesaan misalnya atau daerah terpencil yang masih terjadi sekarang itu. Ya, Bapak Abdullah, berarti terdapat penyesuaian antara yang berada di kota ataupun yang ada di daerah. Bagaimana cara pemerintah bisa menyesuaikan mata pelajaran ataukah memang terdapat penyamarataan terkait dengan materi yang akan diberikan? Ya kalau untuk level sekolah ya seharusnya untuk pelajaran apa inti itu atau
mata pelajaran pokok itu ya harus sama ya, seperti matematik, fisika, seperti juga bahasa Inggris, itu yang harus harus sama ya, kecuali kurikulum lokal ya. Jadi eh, saya kira itu yang harus diperhatikan. Artinya yang beberapa mata pelajaran itu harus sama memang ya. Anu apa nama eh, teks kurikulumnya itu atau perbaikannya itu nanti. Mungkin dengan negara ASEAN juga tidak masalah karena itu sifatnya universal ya. Uh, uh. Ya, Bapak Abdullah, tentu jika kita berbicara seperti itu, Bapak Abdullah, tentu dari sisi fasilitas akan sangat berbeda dari yang di kota ataupun yang di daerah. Namun ya kita kesampingkan hal tersebut, jika kita berbicara mengenai kualitas guru, Bapak Abdullah, bagaimana potensi akibat dari penyesuaian buku tersebut terhadap kualitas pengajar itu akan sangat berdampak, Bapak Abdullah. Ya paling yang berdampak itu kalau materi baru ya, karena materi baru. Kalau kemudian lagi pula kan guru kita ini belum semuanya yang apa nama itu punya sertifikasi profesi itu ya, sekitar 65% baru gitu ya secara nasional. Berarti harus dibenahi juga yang 35% itu. Jadi untuk mengimbangi kualitas kualitas revisi dari kurikulum itu sendiri. Jadi itulah terkesan jangan sampai katanya itu ya ganti menteri ganti kurikulum. Nah ini juga harus diakui merepotkan guru kita. Nah, jadi oleh sebab itu kualitas guru juga jangan diabaikan kalau ada revisi itu. Nah, mungkin juga pelayanan perpustakaan juga, kualitas pelayanan perpustakaan juga, karena berkaitan ini fokusnya ke buku. Jadi kalau kan mungkin ini semua sekolah itu disediakan buku ya, mungkin maksudnya itu. Kalau disediakan berarti kan anak tidak perlu beli buku. Kalau begitu yang terjadi berarti pelayanan perpustakaan kita yang harus ditingkatkan. Jadi menurut saya ini interkoneksi dengan elemen lain. Jadi kalau idealnya memang sistemik perbaikan ini. Jadi peningkatan guru dilanjutkan terus, kualitas kesejahteraan guru, kemudian fasilitas selain buku itu sendiri. Nanti kan kalau perpustakaannya buruk, buku baru kan tidak cocok juga ini. Ya, jadi ya, interkoneksi. Kemudian tenaga perpustakaan juga memang harus profesional. Jangan sampai buku baru tenaga perpustakaannya juga tidak paham, apalagi kaitannya dengan digital nanti. Nah ini berarti perlu pelatihan. Nah itu. Iya, yeah. Bapak Abdullah, berarti memang kualitas pengajar harus ditingkatkan jika ingin sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Namun Bapak Abdullah, saya ingin bertanya, jika Bapak sebagai pengamat pendidikan, yang paling terpenting itu apakah kualitas pelayanan guru terhadap siswa, ataukah memang kurikulum yang terus diperbarui jika kita melihatnya, Pak? Iya, ideal kurikulum itu atau teks kurikulum itu sangat penting karena itu gambaran merespon kebutuhan masyarakat atau social needs. Jadi perkembangan masyarakat itu direspon melalui kurikulum, melalui teks kurikulum itu. Tetapi tidak ada artinya ideal kurikulum itu, teks kurikulum itu tanpa diikuti dengan kompetensi guru. Gurunya relevan, kemudian punya kompetensi, dan didukung tentu oleh fasilitas pendukung, seperti termasuk juga fasilitas digital di kelas. Ada layar itu yang dikatakan di situ, layar untuk penampilan kurikulum itu. Jangan terkesan hanya di kota saja atau sekolah yang bagus, karena ini bicara soal generasi ke depan. Jadi soal masa depan Indonesia ke depan menurut saya. Tapi langkah ini sekali lagi, saya kira sebagai respon positif lah ya dari pemerintah terhadap masyarakat atau bangsanya. Ya, Bapak Abdullah, jika memang kita melihat ini merupakan perubahan yang positif, namun memang menjadi cukup polemik bagi sekolah ataupun guru. Jadi bagaimana Pak yang perlu diantisipasi pemerintah agar perubahan ini tidak membebani sekolah, guru,
ataupun orang tua, terutama dari sisi pengadaan dan kesiapan para guru dalam mengajar? Iya, ini kan tim yang disiapkan oleh Pak Presiden ini kan berbagai utusan ya dari Bappenas, dari Kemendikristi Saintek, kemudian pendidikan dasar, kemudian juga dari eh, kementerian lain ya. Ya, jadi artinya mereka sudah punya data tentang itu. Dari mana memulai? Kemudian ini kan tentu berkaitan dengan budget atau anggaran ya dari eh, jangan sampai parsial. Jadi dari kalau hanya teks, tapi kita lihat di situ dikatakan hanya kayaknya teks kurikulumnya direvisi, kemudian juga eh, fasilitas sampulnya juga itu. Kemudian lebih penting tadi saya kaitan dengan itu memang dari kalau berubah kurikulum mungkin guru juga perlu diupdate. Kemudian tenaga perpustakaan tadi, kemudian digital tadi, fasilitas digital dan lain sebagainya. Apalagi yang dibandingkan itu dengan negara-negara ASEAN. Seperti kalau kita lihat di Malaysia, Malaysia kan banyak dipengaruhi oleh Inggris kan, karena sebagai jajahan Inggris. Seperti untuk kuliah aja kan, bachelor itu S1 itu kan cuma sekitar 3,5 tahun ya. Ya kalau kita kan rata-rata 5 tahun. Ini artinya kurikulumnya beda. Jadi SKS juga kan beda. Nah, ada hal yang sama barangkali, ada yang tidak. Oleh sebab itu ini eh, mungkin kita ngambil yang apa yang dibutuhkan kita dulu ya. Jadi oleh sebab itu saya kira tim sudah siap untuk itu, baik dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi biar berkesinambungan ya. Ya, kemudian juga tentu kan kita ini negara multicultural. Multicultural ini ya seperti Kementerian Agama itu kan menyumbang 25% itu anak didik itu ya. Oleh sebab itu apakah itu juga nanti dapat imbas juga tuh. Jadi ini kalau kita bicara sistemik, kita bicara secara nasional. Jadi saya kira itu yang, tapi saya yakin tim panitia sudah sampai sudah tentu sudah paham itu menurut saya ya. Baik, terima kasih Bapak Abdullah atas pemaparan Ya. terkait dengan perubahan ataupun perubahan buku yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Bapak Abdullah telah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Bapak Abdullah. Ya, terima kasih. Ya.